Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahim lagi ya dengan saya Dr. Sri Mastuti. Yuk kita ngobrol asik dengan saya Dr. Sri Mastuti. Seperti biasa kita ngobrol asik tentang apa saja. Tentang kecantikan, mungkin tentang jerawat, mungkin tentang flek ya kan. Atau mungkin tentang keluhan-keluhan atau masalah-masalah seputar kesehatan ya. Bismillah, berlindung dari Allah dari segala fitnah dan omongan yang salah atau obrolan-obrolan yang salah ya. Baik teman-teman, untuk itu sebelumnya seperti biasa kita harus berdoa dulu ya agar Allah melindungi silaturahim kita ya, tholabul ilmi kita, dan menjadikan tholabul ilmi ini menjadi taman surga dan menjadikan pahala buat kita semuanya nanti ya. Kita berdoa berjamaah untuk yang muslim, untuk yang non-Islam, boleh silahkan berdoa dulu dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Baik, berdoa untuk yang muslim kita berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, keputihan terus, dia kering celana dalam. Kenapa ya? Keputihan terus, dia kering di celana dalam. Kalau kering berarti keputihannya nggak terus-terusan sayang. Kalau keputihan yang fisiologi atau normal, terima kasih Kak, tap-tap layarnya. Dan yang kedua adalah keputihan karena patologi atau tidak normal ya. Kalau untuk keputihan yang fisiologi, yang normal, untuk wanita yang usia produktif, itu biasanya selama dalam satu siklus haid ya kan, itu masa suburnya sekitar 5 harian sayangku ya. Nah itu pada 5 hari ini wanita yang usia produktif bertelur, namanya ovulasi, telurnya lepas ya dari ovarium, ovumnya lepas dari ovarium. Nah itu lendirnya biasanya seperti daun pakis ya, bercabang-cabang gitu, kayak kacarta gitu ya sayang ya, jadi saling berhubungan. Dan itu kalau Anda misalnya jongkoknya itu sistemnya jongkok, kemudian Anda melihat ke bawah ya, ke lubang vagina, keputihannya itu jatuhnya itu sampai ke bawah tanpa putus, biasanya panjang sekali keputihannya ya, bening, kemudian tidak gatel. Itu pertanda Anda sedang ovulasi. Tidak gatel, bening ya. Kemudian biasanya periodiknya 5 hari biasanya ya, 5 hari. Dan pada saat Anda benar-benar ovulasi pada hari H itu terbanyak ya, dan suhu biasanya suhu badan biasanya agak suam-suam, agak naik sedikit suhu badannya biasanya. Nah, kemudian menjelang menstruasi itu juga fase sekresi sayang. Ini juga lendirnya semakin banyak pada fase sekresi ya kan. Karena di sana ada pengaruh hormon progesteron ya. Progesteronnya meningkat pada wanita yang menjelang menstruasi. Sampai dia mulai ngeflek dan menstruasi sampai endometriumnya lepas. Ini pengaruh dari hormon progesteron ya, sehingga membuat sekresi lebih banyak. Nah, pada kondisi yang normal ya, wanita yang normal pada saat menjelang haid ini syaratnya sama seperti pada saat ovulasi, pada saat bertelur tadi. Keputihannya bening ya, tidak berwarna, tidak keruh, tidak seperti susu, tidak merah, tidak kuning, dan aromanya biasa gitu ya, seperti biasa seperti lendir-lendir biasa begitu ya. Tapi lain kalau keputihannya karena patologi, karena penyakit ya, karena kelainan. Patologi itu artinya kelainan ya, keputihannya. Berarti bertolak belakang dong dengan yang normal tadi, dengan yang fisiologi ya. Yang patologi ini keputihannya biasanya
seperti susu ya, kental atau seperti susu atau enggak kental tapi kayak ada serbuknya, kayak ada tepungnya ya. Jika membentuk tepung ya, biasanya ada rasa gatal juga keputihannya. Ini kan sudah suatu penyakit ya sayang ya, suatu kelainan ya. Sudah merupakan patologi dan bukan fisiologi lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika itu jamur, jika itu bakteri misalnya ya. Nah, kalau bakteri keputihannya cenderung baunya agak busuk. Kemudian warnanya ya seperti ada nanahnya ya, antara kuning kehijauan begitu ya. Nah, ada lagi keputihan yang warnanya agak kemerahan, bahkan keputihan yang cenderung kayak darah tapi kental gitu ya. Jadi keputihannya itu jadinya lendir merah. Itu bisa disebabkan kalau ada bau, kemudian ada seperti nanah, kemudian bisa warnanya kuning kehijauan atau agak kemerahan. Itu hanya apakah yang normal ataukah yang tidak normal. Karena yang normal wajib keputihan wanita produktif itu ya sayangku ya. Semoga manfaat ya obrolan kita sore ini. Mohon banyak maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, itu mutlak dari Bunda. Jika ada kebenaran dan kebaikan itu mutlak. Sempat